Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Data Warehouse dan Business Intelligence, chapter 6 kali ini kita akan bahas mengenai metode learning, algoritma data mining. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dan definisi machine learning, di mana machine learning atau biasa disebut metode pembelajaran itu merupakan keluarga teknologi kecerdasan buatan yang terutama berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data historis. Machine learning juga bisa disebut sebagai proses di mana komputer belajar dari pengalaman. Hal ini berbeda dari perolehan pengetahuan di ES yang bukannya mengandalkan ahli dan kemauan mereka sendiri, melainkan machine learning bergantung pada fakta sejarah, sehingga machine learning membantu dalam menemukan pola dalam data. Learning sendiri merupakan proses peningkatan diri, yang merupakan fitur penting dari perilaku cerdas. Pembelajaran manusia merupakan kombinasi dari banyak proses kognitif yang rumit, termasuk di dalamnya ada proses induksi, deduksi, analogi, dan prosedur khusus lainnya yang terkait dengan pengamatan atau penganalisisan. Proses kognitif yang pertama itu adanya induksi atau biasa disebut sebagai strategi pembelajaran induktif, yang merupakan pengolahan pesan yang dimulai dari hal yang khusus, dari peristiwa yang bersifat individual menuju ke generalisasi, dari pengalaman empiris yang individual menuju ke konsep yang bersifat umum. Jadi biasa disimpulkan bahwa induksi ini merupakan proses pengolahan pesan dari yang khusus ke umum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah deduksi atau biasa disebut sebagai strategi pembelajaran deduktif, merupakan pesan yang diolah mulai dari hal umum menuju ke hal khusus, mulai dari hal yang abstrak ke hal yang nyata, dari konsep yang abstrak ke contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. Kemudian yang ketiga, analogi, strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Glenn, yang merupakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep yang dirasakan sulit untuk siswa atau sumber daya yang akan mengolah pesan agar terbentuk pemahaman yang lebih baik tentang materi dan pembelajaran lainnya seperti itu. Kemudian machine learning, nah ini perbedaan dari machine learning dan human learning, di mana beberapa perilaku machine learning dapat menantang kinerja pakar manusia, misalnya bermain catur. Kemudian machine learning itu kadang-kadang menyesuaikan dengan kemampuan belajar manusia, namun kemampuannya tidak sebaik manusia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian tidak ada klaim bahwa pembelajaran mesin dapat diterapkan dengan cara yang benar-benar kreatif. Kemudian sistem machine learning tidak berlabuh dalam teori formal apapun gitu. Mengapa mereka berhasil atau gagal itu tidak dijelaskan. Kemudian keberhasilan machine learning itu sering dikaitkan dengan manipulasi simbol, bukan hanya informasi numerik. Kemudian ini merupakan metode machine learning. Ada 3, yaitu yang pertama ada supervised learning atau biasanya untuk memprediksi masa depan. Kemudian ada reinforcement learning atau proses pengambilan keputusan, dan unsupervised learning atau tidak ada target yang ditetapkan di sini. Untuk supervised learning
itu merupakan model yang digunakan untuk memprediksi hasil masa depan dengan berdasarkan data historis yang ada. Misalnya di sini digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Kemudian untuk metode di supervised learning itu ada klasifikasi dengan algoritma, decision tree, neural network, support vector machine, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang kedua ada regresi. Algoritmanya meliputi regression tree, neural network, SVM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu reinforcement learning, itu merupakan mesin yang dilatih untuk mengambil suatu keputusan secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sini model ini itu membuat suatu perangkat lunak atau mesin melatih dirinya secara terus-menerus dengan berdasarkan lingkungan yang dipengaruhi. Selain itu, model ini juga diterapkan untuk memecahkan permasalahan pada suatu bisnis. Di sini misalnya ada algoritma relearning, adaptive heuristic critic atau AHC, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu unsupervised learning, atau di sini tidak ada target yang ditetapkan, berbeda dengan supervised learning, di mana model ini tidak memiliki target atau variabel yang harus ditetapkan seseorang praktisi. Sehingga seorang praktisi data itu tidak memerlukan label khusus untuk memprediksi suatu data. Untuk algoritma sendiri, metode di unsupervised learning itu ada clustering atau segmentasi. Algoritmanya ada SOM, kemudian adaptive resonance theory, Hamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode association. Algoritmanya meliputi a priori, FP-good, dan lain sebagainya. Kemudian metode learning, algoritma data mining, itu ada supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning, dan association-based learning. Ya, ini untuk pembahasan mengenai supervised learning, di mana pembelajaran dengan guru, dataset memiliki target, label, atau kelas. Ini yang membedakan antara supervised learning dengan unsupervised learning. Kemudian sebagian besar algoritma data mining itu meliputi estimasi, prediksi atau forecasting, dan klasifikasi. Kemudian algoritma yang melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Ini merupakan contoh dari dataset dari supervised learning. Di sini ada beberapa atribut atau feature atau dimension, kemudian ada class. Nah, di sini yang membedakan. Jadi di supervised learning itu ada class atau label atau target. Kemudian untuk metode yang kedua itu unsupervised learning. Itu algoritma data mining yang mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atau atribut sendiri itu menjadi target atau label atau kelas yang tidak ditentukan. Jadi karena labelnya itu tidak ada, jadi diambil dari atribut. Kemudian algoritma clustering itu merupakan salah satu dari algoritma unsupervised learning. Ini contoh dataset tanpa kelas. Ini dia hanya ada atributnya. Nah, ini merupakan penjelasan dari metode yang ketiga, yaitu semi-supervised learning, di mana semi-supervised learning itu metode data mining yang menggunakan data dengan label.
dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pembelajarannya. Data yang memiliki kelas digunakan untuk membentuk model atau pengetahuan. Data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Kemudian proses data mining, itu ada himpunan data atau pemahaman dan pengolahan data. Biasanya di sini kita akan melakukan analisis data terlebih dahulu. Kemudian ada metode data mining, ini memilih metode sesuai karakter data. Kemudian pengetahuan, ini merupakan pola, model, rumus atau tree, atau rule, atau cluster. Biasanya di sini kita ambil kesimpulannya. Untuk himpunan data, itu kita akan melakukan biasanya di sini data preprocessing. Untuk data preprocessing itu merupakan sekumpulan teknik yang diterapkan pada database untuk menghapus noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Untuk langkah-langkah dari data preprocessing itu ada 4 di sini. Yang pertama data cleaning, itu merupakan biasanya data yang baru saja dikumpulkan itu memiliki banyak bagian yang tidak relevan. Bahkan ada beberapa yang hilang. Kemudian di sini dilakukan data cleaning atau pembersihan data. Hal yang bisa diatasi menggunakan data cleaning itu ada penanganan missing value dan noise. Kemudian ada data integration. Kemudian ada data reduction. Untuk data reduction itu analisis data yang menggunakan dataset dalam ukuran besar, yang biasanya sangat sulit untuk dilakukan, sehingga perlu adanya teknik data reduction dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan serta mengurangi biaya penyimpanan serta analisis data. Kemudian data transformation itu digunakan untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Beberapa teknik yang digunakan untuk data transformation itu ada normalization, pemilihan atribut, dan discretization. Seperti itu. Kemudian untuk metode data mining itu ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini merupakan algoritma dari data mining. Ada estimasi, ini contoh dari algoritmanya, ada linear regression, neural network, dan SVM. Kemudian ada prediksi atau forecasting, itu untuk prediksi atau peramalan biasanya. Algoritmanya ada linear regression, neural network, super vector machine, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi itu ada Naive Bayes, KNN, C45, ID3, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode clustering, itu algoritmanya ada Kamin, Kamidoid, dan lain sebagainya. Kemudian ada asosiasi, itu algoritmanya ada FP-Code, a priori, dan lain sebagainya. Kemudian untuk algoritma klasifikasi, itu menurut Han tahun 2006, merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Seperti itu. Untuk proses klasifikasi, itu didasarkan 4 komponen menurut Gornescu tahun 2011. Yang pertama ada kelas, prediktor, training dataset, dan testing dataset. Ini merupakan pengertian dari kelas, yaitu variabel dependent yang berupa kategorikal yang mempresentasikan label yang terdapat pada objek. Misalnya, resiko penyakit jantung, resiko kredit,
customer loyalty jenis gempa. Gitu. Kemudian prediktor itu merupakan variabel independen yang direpresentasikan oleh karakteristik atau atribut data. Contohnya outlook, temperatur, humidity, dan wind yang merupakan variabel dari kelas play. Kemudian training dataset merupakan satu set data yang berisi nilai dari kedua komponen di atas yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Kemudian testing dataset merupakan biasanya berisi data baru yang diklasifikasikan oleh model yang telah dibuat dan akurasi klasifikasi tersebut dievaluasi. Nah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi, misalnya meramalkan kategori label kelas, nominal atau terpisah, kemudian menggolongkan data, yaitu membangun suatu model yang didasarkan pada pelatihan menetapkan nilai-nilai atau label kelas di dalam suatu penggolongan atribut dan penggunaan di dalam penggolongan data baru. Sedangkan aplikasi umum untuk klasifikasi itu misalnya persetujuan kredit, target marketing, diagnosa medis, analisis keefektifan tindakan. Kemudian ini merupakan algoritma decision tree. Algoritma dasar itu tree biasanya dibangun dengan cara top-down recursive divide and conquer manner. Kemudian pada awalnya semua contoh training adalah akar atau root. Kemudian atribut itu bersifat kategoris. Jika dinilai terus-menerus, merek didiskualifikasi sebelumnya. Contoh bisa partisi secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih. Kemudian atribut uji dipilih berdasarkan ukuran heuristik dan statistik, misalnya perolehan informasi, resikogen, indeks Gini. Kemudian tahap algoritma decision tree atau ID3, itu yang pertama menyiapkan data training, kemudian pilih atribut sebagai akar atau entropi, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai, kemudian mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Ini sama seperti Kamin. Gitu. Kemudian neural network itu merupakan suatu model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar yang dimiliki otak manusia atau jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Ini merupakan gambaran dari neural network di mana input dari neural lain itu kemudian dibobotkan, kemudian diaktifasi, kemudian output-nya itu menghasilkan bobot dengan output ke neuron lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisis cluster, di mana cluster itu merupakan kumpulan objek data, di mana di sini serupa itu jika satu sama lain dalam kelompok yang sama, kemudian berbeda atau tidak terkait dengan objek dalam kelompok lain. Cluster analisis itu menemukan kesamaan antara data sesuai dengan karakteristik yang ditemukan dalam data dan mengelompokkan objek data serupa ke dalam kelompok. Untuk unsupervised learning, tidak ada kelas yang telah ditentukan, misalnya learning by observation versus learning by example, itu untuk supervised. Kemudian ada typical application, itu sebagai alat yang berdiri sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang distribusi data. Sebagai langkah pre-processing untuk algoritma lain. Ini merupakan Kamin, dengan pengimplementasian itu ada 4 langkah. Yang pertama, partisi objek menjadi himpunan sebagai non-empty. Kemudian hitung titik seed sebagai centroid dari cluster dari partisi saat ini, di mana centroid adalah pusat, misalnya titik rata-rata dari cluster. Kemudian yang tahap ketiga itu tetapkan setiap objek ke cluster dengan titik benih terdekat.
Kemudian kembali ke langkah 2, berhenti ketika tugas tidak berubah. Ini contoh Kamin cluster. Ini tahapan dari algoritma Kamin. Pilih jumlah cluster K yang diinginkan, kemudian inisialisasi K pusat cluster atau sentral secara random, kemudian tempatkan setiap data atau objek ke cluster terdekat. Kedekatan dua objek ini ditentukan berdasarkan jarak. Jarak yang dipakai pada algoritma Kamin adalah Euclidean distance atau D. Kemudian hitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang. Kemudian pusat cluster adalah rata-rata min dari semua data atau objek dalam cluster tertentu. Kemudian tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat cluster yang baru. Jika pusat cluster sudah tidak berubah lagi, maka proses pengklasteran selesai. Atau kembali lagi ke langkah nomor 3 sampai pusat cluster tidak berubah lagi atau stabil, atau tidak ada penurunan yang signifikan dari nilai sum of squared error. Kemudian untuk asosiasi, itu sebuah pola atau satu set item, berikutnya atau substruktur dan lain-lain yang sering terjadi dalam kumpulan data. Pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Emil Linsky, dan Swamy dalam konteks frequent item set dan asosiasi rule mining. Motivasinya untuk menemukan keteraturan yang melekat dalam data. Misalnya produk apa yang sering dibeli bersamaan, kemudian apa pembelian selanjutnya setelah membeli PC, kemudian jenis DNA apa yang sensitif terhadap obat baru ini, kemudian bisakah kita secara otomatis mengklasifikasikan dokumen web, dan lain sebagainya. Kemudian application. Untuk pengaplikasian dari asosiasi ini adalah analisis data keranjang, pemasaran silang, desain katalog, analisis kampanye penjualan, analisis log web atau aliran klik, dan analisis urutan DNA. Ini merupakan basic konsep atau konsep dasar dari peraturan dari asosiasi. Yang pertama, temukan semua aturan X ke Y dengan dukungan minimum dan kepercayaan diri. Kemudian dukungan S sebagai probabilitas bahwa transaksi mengandung FC. Kemudian confident bahwa C itu conditional kemungkinan terjadinya transaksi memiliki X juga mengandung atau termasuk Y di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk machine learning, data mining kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.